Di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian cara mendapatkan subscriber yang awet dan amanah. Jadi nggak pakai hilang-hilang teman-teman. Justru subscriber kalian itu akan bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Nita Branded, channel edukasi dan tutorial. Di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian cara mendapatkan subscriber yang awet dan amanah. Jadi nggak pakai hilang-hilang teman-teman. Justru subscriber kalian itu akan bertambah. Nah, ini tuh penting banget buat teman-teman, khususnya teman-teman YouTubers pemula. So, bagi teman-teman YouTubers pemula, wajib banget nonton video ini dari awal sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Nah, seperti biasa, sebelum ke videonya, aku akan memberikan sedikit ulasan tentang subscriber. Teman-teman tahu nggak subscriber itu apa? Subscriber adalah langganan teman-teman. Nah, kenapa orang mau langganan ke channel kita? Karena mungkin yang pertama mereka merasa terhibur dengan video-video kita, atau mereka mungkin termotivasi dengan isi video-video kita, atau mereka merasa terbantu dengan informasi yang kita bagikan di video-video kita. Oleh sebab itu teman-teman, buatlah video yang dibutuhkan oleh penonton, bukan yang semau teman-teman. Banyak teman-teman yang aku lihat membuat vlog pribadi tentang teman-teman. Ingat teman-teman, kita tuh belum ada nama di YouTube teman-teman. Jadi kalau mau buat video, buatlah yang disukai oleh penonton. Mereka tidak mau tahu teman-teman itu gajinya berapa, tinggal jadi mana, hobinya apa, mereka tidak mau tahu teman-teman. Jadi agar teman-teman itu bisa bertambah subscribernya, buatlah video yang disukai oleh penonton. Seperti yang aku bilang tadi, ada 3 faktor utama yang bisa membuat penonton itu subscribe ke channel kita. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan topik video? Sesuaikan saja dengan kemampuan teman-teman. Jadi misalnya teman-teman itu skillnya di review skincare, tapi teman-teman minim budget, jadi nggak bisa juga dipaksakan teman-teman. Ingat, kita YouTubers pemula jangan sampai mengeluarkan budget untuk membuat sebuah konten. Kalau sudah gajian, barulah teman-teman bisa fokus mengeluarkan budget untuk menambah kinerja atau views dari teman-teman itu. Nah, selanjutnya pilihan kedua yang bisa teman-teman jadikan patokan sebagai ide konten, lihat aja profesi teman-teman itu apa. Misalnya teman-teman itu profesinya sebagai ibu rumah tangga, ya udah bikin aja konten tentang ibu-ibu rumah tangga. Targetkan penonton teman-teman itu ke ibu-ibu rumah tangga semua. Banyak kok channel-channel YouTube yang sudah sukses yang target penontonnya itu ibu rumah tangga. Teman-teman bisa lihat video-video mereka, cari aja tutorial atau misalnya cara membersihkan kompor. Itu video-video mereka itu akan muncul teman-teman. Teman-teman bisa tiru ide mereka di situ. Atau misalnya teman-teman profesinya sebagai tukang bangunan, teman-teman juga bisa membuat konten tentang itu teman-teman. Bisa misalnya sambil membuat genteng sambil review. Oh, kalau membuat rumah sekitaran besarnya ini kali ini genteng yang digunakan sekian ratus. Terus untuk membuat genteng itu agar tidak bocor, tips dan triknya itu seperti ini. Pekerjaannya agar cepat mudah selesai itu seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan semua skill-skill dari pekerjaan teman-teman itu untuk menarik minat penonton agar bisa menonton video teman-teman. Nah, setelah menentukan topik videonya apa, target penontonnya siapa, carilah video-video serupa dengan video yang akan teman-teman buat. Jadi misalnya kayak aku berikan contoh tadi nih, target penontonnya misalnya ibu-ibu rumah tangga. Teman-teman cari aja di kolom pencarian YouTube, misalnya tutorial jadi ibu rumah tangga. Teman-teman buka aja tuh video mereka, mana yang subscribernya paling banyak teman-teman. Buka aja videonya, masuk di channelnya, kemudian teman-teman lihat video-video dia yang sebulan terakhir yang paling rame penontonnya itu yang mana teman-teman. Setelah itu teman-teman buat video seperti itu. Kenapa aku saranin seperti itu? Karena video itulah yang sedang dikejar oleh penonton teman-teman. Jadi teman-teman buat video seperti itu, ATM semuanya, cara dia menyampaikan, cara dia mereview, pokoknya persis buatlah seperti itu teman-teman. Setelah teman-teman sudah buat videonya, ambil metadatanya semua, mulai dari judulnya, deskripsinya, tagnya, kemudian kategorinya, teman-teman tiru semua. Kalau misalnya teman-teman tanya nih, Kak, yang di videonya dia itu yang hanya bisa kita lihat itu cuma judul dan deskripsi. Tenang aja teman-teman, untuk tag aku akan kasih tip cara melihatnya bagaimana. Dan sekaligus juga aku akan kasih lihat ke teman-teman cara melihat kategorinya untuk video-video yang akan teman-teman tiru itu kayak gimana. Cekidot. Oke, sekarang kita sudah masuk di halaman YouTube ya teman-teman. Nah, karena contoh yang aku berikan tadi adalah pekerjaan ibu rumah tangga, maka cari aja pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan ibu rumah tangga. Misalnya tips membersihkan kompor, misalnya kompor gas. Oke, tip aja di situ.
Nah, ini semua pekerjaan atau ini semua video-video yang berhubungan dengan tips membersihkan kompor gas. Oke, aku mau tes yang ini ya. Tap aja langsung di channelnya teman-teman. Oke, ini cukup banyak 212.000. Nah, ini yang paling cocok teman-teman karena aku lihat di video ini semua pekerjaannya adalah pekerjaan rumah tangga. Ini ada belanja bulanan. Oke, ini pas banget ya teman-teman. Sekarang jangan jangan di playlist, kita tap aja di video. Pilih videonya teman-teman. Nah, ini 17 jam yang lalu, wah viewsnya banyak-banyak. Teman-teman bisa lihat ini contohnya. Beliau ini sukses membangun channel YouTube-nya dengan konten ini, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Oke, sekarang kita lihat 1 bulan terakhir mana yang paling banyak viewsnya teman-teman. 9.000, oke, 12.000. Aku mau cari sampai 1 bulan terakhir ya. Oke, kita tap aja yang ini ya. 1 bulan terakhir ini aku lihat ini yang paling banyak. Oh enggak, ini yang paling besar, yang paling banyak teman-teman. Membersihkan membersihkan blender. Oke, ini viewsnya ada 169.000. Oke, tap aja di videonya teman-teman. Nah, kalau seperti ini teman-teman bisa membuat video serupa tentang ini teman-teman. Karena ini banyak banget ditonton oleh penonton. Artinya ini disukai oleh penonton dan dicari oleh ibu-ibu rumah tangga. Nah, untuk mengambil kategorinya ini teman-teman bisa lihat ini. Tap aja di tanda panah itu ya. Kalau teman-teman ingin lihat metadatanya, ini teman-teman bisa ambil aja ininya, judulnya, nggak usah. Tips membersihkan noda kunyit pada blender modal 3.000. Ambil aja teman-teman yang judul yang itu. Kemudian lihat di deskripsinya. Nah, ini teman-teman bisa ATM, ambil tiru modifikasi. Tagarnya juga teman-teman bisa ambil. Oke, sekarang kita akan ambil atau kita akan lihat kategori yang digunakan di video ini. Oke, sekarang klik aja, tap aja bagikan, kemudian tap salin link. Oke, sekarang kita keluar, kita akan masuk ke Google Chrome. Oke, masuk ke Chrome. Untuk melihat kategori dari video tadi, teman-teman tap aja di situ kolom penelusuran. Kemudian ketikkan aja views garis miring search. Tulisannya search ya. Search. Kemudian kasih titik 2, kemudian tap lama di situ di kolom pencarian, kemudian ketik itu tap itu tempel. Nah, sekarang tanda panah. Klik tanda panah, enter aja. Nah, sekarang udah seperti ini ya. Untuk melihat kategorinya dia menggunakan kategori apa, teman-teman tap aja titik 3 di atas. Kemudian tap aja cari di halaman. Nah, sekarang teman-teman ketik begini, kategori. Kategori. Nah, teman-teman bisa lihat. Itu yang di kuning itu adalah kategorinya teman-teman. Zoom aja ya. Oke, kita ke bawah. Kita lihat, oh ternyata dia menggunakan blog ini apa? People and blog dan orang ternyata teman-teman. Dia digunakan di video ini, dia menggunakan kategori blog dan orang. Oke, untuk kategorinya kita sudah lihat. Teman-teman juga bisa gunakan kategori blog dan orang untuk video tadi ya. Sekarang kita kembali untuk tagnya teman-teman. Gampang aja, tinggal masuk aja di aplikasi TQ, tap aja di situ. Oke, kalau untuk menempelkan link yang sudah kita ambil tadi, tap aja, dapatkan teks dan dari URL, tap di situ ya. Kemudian tekan lama di kolom pencariannya, kemudian tempelkan. Kemudian tap memeriksa. Oke, ternyata video ini tidak menggunakan tag teman-teman, tidak ada kata kunci tag yang dia gunakan ya. Berarti teman-teman bisa cari ini aja, cari sendiri aja judulnya aja yang teman-teman masukkan di tag, atau kalau tidak teman-teman cari aja di sini di tag ya. Kita kembali lagi karena dia tidak menggunakan kata kunci. Kita keluar lagi. Oke, sekarang teman-teman tap aja di saran kata kunci. Kemudian tap di kolom pencarian cara membersihkan blender. Masukkannya kata kuncinya membersihkan
membersihkan blender. Kemudian memeriksa. Nah, ini adalah kata-kata kunci yang bisa teman-teman ambil, kemudian masukkan di kolom teks teman-teman. Kalau misalnya kasusnya seperti ini ya, tapi kalau misalnya teman-teman ketika masukkan URL-nya di kolom teks ini kemudian kata kuncinya muncul, teman-teman gunakan aja itu. Tapi kalau kasus seperti tadi tidak ada, teman-teman gunakan aja seperti ini. Oke, itu tips dari aku untuk mencari video serupa yang akan kita buat teman-teman. Nah, setelah teman-teman melengkapi semua metadata dari video teman-teman itu, upload. Setelah teman-teman mengupload, pekerjaan yang harus teman-teman lakukan selanjutnya adalah aktiflah di kolom komentar YouTubers besar yang serupa atau setema dengan video teman-teman. Itu yang aku lakukan teman-teman. Kenapa aku saranin ini? Karena YouTubers besar yang subscribernya udah banyak, mereka nggak akan pernah jawab pertanyaan dari subscriber mereka teman-teman. Hal itu yang bisa kita manfaatkan untuk memperkenalkan channel kita ke orang-orang. Nah, jadi tapi teman-teman, aku saranin kalau misalnya teman-teman akan memberikan komentar, berilah komentar yang sesuai dengan isi videonya. Kemudian kalau misalnya ada subscriber mereka yang bertanya, teman-teman harus jawab pertanyaan mereka. Kalau perlu teman-teman memberikan solusi. Aku sering melakukan itu teman-teman, dan kebanyakan dari subscriber mereka itu subscribe ke channel aku. Karena kenapa? Karena mereka itu merasa terbantu dengan informasi-informasi yang aku berikan kepada mereka. Bahkan ada dari beberapa mereka yang aku kunjungin channelnya teman-teman. Aku lihat videonya, setelah itu aku berikan masukan. Ingat teman-teman, kalau teman-teman memberikan komentar di kolom komentar YouTubers besar ini, ingat komentar yang diberikan harus sesuai dengan isi video. Manfaatnya teman-teman bisa pelajari strategi mereka dalam membuat video itu seperti apa. Jadi bukan cuma untuk menonton, untuk mendapatkan perhatian dari subscriber mereka teman-teman, tapi kita bisa curi atau tiru strategi mereka itu dalam membuat video seperti apa teman-teman. Strategi yang kedua yang aku lakukan selain aktif di kolom komentar, yaitu membagikan link dari video-video aku ke teman-teman, ke keluarga, bahkan sampai ke murid-murid aku teman-teman. Nah, strategi ini juga paling jitu sekali teman-teman. Kenapa? Karena setelah aku mempraktikkan strategi ini, subscriber aku itu melonjak banget peningkatannya teman-teman. Waktu aku komen-komen di kolom komentar itu, memang banyak teman-teman yang masuk itu puluhan. Tapi strategi yang kedua ini lebih jitu teman-teman. Aku bisa mendapatkan ratusan subscriber setiap harinya. Yang aku lakukan adalah menyebarkan atau membagikan link dari video-video aku ke teman-teman dekat. Tapi aku hanya membagikannya lewat ini teman-teman, lewat WhatsApp, via WhatsApp, karena aku nggak mau bagikan di umum. Kebanyakan mereka yang menonton video kita itu hanya spam teman-teman, itu merusak retensi penonton kita. Jadi bagikanlah link video kalian ke keluarga, ke teman, atau ke siapa saja yang pasti menonton video kalian sampai full. Kalau aku teman-teman, orangnya di sebelah aku bagikan, aku nggak bagikan kalau orangnya jauh. Jadi setiap kali ketemu teman-teman, aku bagikan. Setelah itu aku nonton semua video-video aku teman-teman. Tapi itu strateginya jitu banget teman-teman. Kalau sementara aku bagikan, ya orang yang punya HP itu aku alihkan pembicaraannya supaya HP-nya bisa aku pakai teman-teman. Tapi strategi yang kedua yang paling jitu teman-teman, dan aku lakukan ini kurang lebih 2 minggu lebih lah kalau nggak salah. Selama 2 minggu lebih itu aku targetkan setiap hari 7 orang aku cari teman-teman. Setelah itu aku bagikan. Waktu itu aku sudah punya 3 video, dan setiap kali aku bagikan, kalau misalnya video kita ditonton, kan video kita yang lain akan muncul di bawah tuh. Setiap kali video yang di atas habis, aku nonton lagi video-video yang lain. Seperti terus teman-teman. Teman-teman konsisten melakukan ini, aku jamin teman-teman strategi ini jitu banget untuk menambah subscriber kita menjadi banyak teman-teman. Nah, tapi ingat juga strategi ini tidak akan berhasil kalau video teman-teman itu tidak bermanfaat. Jadi ingat, tips yang pertama dan kedua dan ketiga tadi itu yang harus teman-teman lakukan, bagaimana cara membuat video yang bermanfaat dulu. Setelah itu tips dan triknya teman-teman lakukan di belakang. Jadi buat video dulu, tapi videonya harus bermanfaat teman-teman. Kemudian yang kedua, lakukan 2 hal tadi. Dan ingat,
ini tidak instan teman-teman. Sebelum aku membuat video, aku sudah aktif di kolom komentar. Jadi saat membuat channel YouTube ini, aku tidak langsung mengupload video teman-teman. Yang aku lakukan waktu itu adalah memperkenalkan channel aku di orang-orang. Jadi cara aku memperkenalkan channel aku itu aktif di kolom komentar. Seperti itu teman-teman. Mudah kan? Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya teman-teman yang masih galau saat ini, masih bingung, subscribernya suka hilang atau bahkan tidak bertambah. Tips ini aku jamin, tips ini itu sangat jitu teman-teman, karena aku sudah praktekin langsung. Dan teman-teman yang dulu-dulu tanya kenapa subscriber aku tuh cepat nambah hanya 1 bulan, tips itulah yang aku lakukan teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sampai saat ini masih patah semangat, please jangan patah semangat. Perjuangan yang sebenarnya adalah setelah monet. Teman-teman, kalau kalian tahu, banyak YouTubers yang kalah setelah mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Itu banyak yang patah jalan teman-teman. Kenapa? Karena mereka tidak sanggup mengumpulkan $10. Jangankan mengumpulkan $100, mengumpulkan $10 aja mereka udah patah semangat. Jadi semangat kalian itu harus dipupuk dari sekarang teman-teman. Buatlah pondasi semangat kalian itu sekuat mungkin, sehingga setelah teman-teman itu diterima jadi program partner YouTube, semangat kalian itu sudah terbentuk sekuat ini, sehingga apapun yang terjadi di kemudian hari itu kalian akan lewatin semua dengan santai aja teman-teman. Nanti kalau teman-teman tuh channelnya udah mulai berkembang, ada aja haters yang mau masuk, yang menghujat video kita, tapi abaikan aja teman-teman. Ingat yang aku bilang tadi, kalian dari awal nge-YouTube itu karakter kalian atau semangat kalian itu sudah dibentuk dengan kuat dari awal, sehingga siapapun yang ingin merobohkan itu tidak akan kokoh sama sekali, tidak akan roboh sama sekali teman-teman. Oke, karena ini udah waktunya sholat, aku mau break dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan aku ucapkan semangat, jangan patah semangat. Kalian harus bangun semangat kalian itu sekuat mungkin, sekokoh mungkin, supaya kalian bisa sukses di YouTube. Dan ingat, tanamkan di mindset kalian bahwa kalian pasti bisa jadi YouTubers yang sukses. Cobaan-cobaan yang kalian alami sekarang itu hanyalah kerikil-kerikil kecil yang akan mengantarkan kalian itu ke jalan kesuksesan. Oleh karena itu, tetap semangat. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like video ini, share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian, agar semakin banyak orang yang terbantu dengan video ini. Dan buat teman-teman yang belum berteman dengan Nita Branded, langsung aja klik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.